Ölenlerin %94'ünü Müslümanlar oluşturdu. Kuantum bilgisayarlarının, robotik teknolojilerin konuşulduğu bir dönemde ne yazık ki biz enerjimizi iç kavgalarla heba ediyoruz. Yüz milyonlarca Müslümanın sorumluluğunu taşıyan liderler olarak hiçbirimizin bu tablodan Kedutaan Turki akan datangi markas Front Pembela Islam di Petamburan 3 Jakarta Pusat. Ini saya malah mendengarnya prihatin, jadinya sedih ya. Bagaimana justru orang luar yang lebih perhatian dengan tragedi ini ketimbang bangsa kita sendiri ya. Karena sejauh ini tidak ada satupun ucapan belasungkawa misalnya ya, katakanlah dari Presiden Jokowi sangat memprihatinkan. Tidak juga Wakil Presiden ya, yang sebenarnya notabene adalah berasal dari satu kelompok. Ketika ada demo 212 dan 411 sebelumnya, kita tahu bahwa Wakil Presiden adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia dan MUI pada waktu itu mengeluarkan fatwa sehingga muncul yang namanya GNPF ya, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Kiai Haji Ma'ruf Amin sendiri yang waktu itu menjadi ahli di persidangan, ahli yang memberatkan pada waktu itu. Sampai akhirnya peta politik berubah, angin berubah, dan kemudian Ketua Majelis Ulama Indonesia menjadi Wakil Presiden. Peluru ini kata siapa nih? Dari hitungan lubang kita. Oh, lubang, kita ya. kan menyaksikan waktu pemandian. Oh iya. Ya kan? Kita Saya ada hitung. satu yang saya lihat. Bung Fadli kan melihat satu ya. Iya. Nah, itu kan rata-rata lebih dari satu lubang. Betul. Nah, kalau dia tertembak, pasti paling tidak cuma satu tuh. Karena gaya nembak juga begini untuk atau paling tidak gaya nembaknya begini. Karena dia misalnya katakanlah yang di tengah nih, disergap dari belakang. Katakanlah umpama ini katakanlah. Iya, mengambil logika mereka ya, disergap dari belakang. Tentu otomatis refleks tangannya mencabut senjata dan begini. Kalau begini itu berarti sini. Nah, itu tidak ada arah Jadi tembakan itu. jelasnya cerita ini berubah-ubah. Setelah diplomat Jerman, kemungkinan kedutaan Turki akan mendatangi markas FPI di Petamburan 3. Kata pengamat kebijakan publik kepada Suara Nasional Sabtu 19 Desember 2020. Kata Amir Hamzah, kedatangan kedutaan Turki ke markas FPI belum bisa ditentukan tanggal kepastiannya. Namun, kasus meninggalnya 6 pengawal Habib Rizik Syihab mendapat perhatian dari pemerintah Recep Tayyip Erdogan. Kedepannya, bukan hanya kedutaan Jerman dan Turki yang mengunjungi markas FPI, tapi kedutaan negara lain. Amir Hamzah mengatakan, rencana kedatangan diplomat Turki ke markas FPI Petamburan terkait masalah solidaritas Islam dan isu hak asasi manusia. Rencana kedatangan diplomat Turki ke markas FPI sangat terkait dengan negara-negara yang tergabung Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Ini saya malah mendengarnya prihatin, jadinya sedih ya. Bagaimana justru orang luar yang lebih perhatian dengan tragedi ini ketimbang bangsa kita sendiri ya. Karena sejauh ini tidak ada satupun ucapan belasungkawa misalnya ya, katakanlah dari Presiden Jokowi. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan justru mengambil angle agar jangan mengganggu petugas atau seperti itulah. Jadi seolah-olah kematian 6 laskar FPI itu tidak terlalu penting dibandingkan soal petugas atau aparat hukum yang quote-unquote dikatakan diserang atau diganggu dalam melakukan pekerjaan. Kasus terbunuhnya 6 laskar FPI, kata Amir Hamzah, akan membangkitkan solidaritas Islam di antara negara OKI. Bisa saja negara-negara OKI melakukan tekanan terhadap pemerintahan Jokowi, ungkap Amir Hamzah. Menurut Amir Hamzah, duta besar itu mempunyai kedudukan luar biasa dan berkuasa penuh. Jadi tindakan yang dilakukan diplomat Jerman ke markas FPI merupakan sikap resmi pemerintah Jerman. Ini yang harus diperhatikan pemerintahan Jokowi, ungkapnya. Diplomat Jerman yang datang ke markas FPI mempunyai akses intelijen. Sekretaris dalam kedutaan besar salah satunya mempunyai akses intelijen. Intelijen kedubes negara asing di Indonesia sudah mempunyai informasi terkait terbunuhnya 6 pengawal HRS. Ada informasi yang berbeda dari pemerintah melalui kepolisian dengan Front Pembela Islam. Digiring ke KM 50. Di KM 50 menurut saksi mata itu ada 2 kesaksian. Ada yang saksi yang mendengar 1 kali tembakan, ada saksi yang mendengar 2 kali tembakan. Jadi tembak menembak itu nggak ada. Jadi ada yang 1, ada yang 2 ya. Dan dari segi apa namanya boleh kata disebut itu blessing in disguise ya, terungkap kemudian dari rekonstruksi polisi sendiri.
Ya, kenapa saya katakan blessing in disguise? Dalam rekonstruksi itu ternyata betul dugaan kita bahwa mereka diculik, yang di awal kita sebutkan diculik itu pada hari Senin pagi tanggal 7 itu kan kita belum tahu itu sebenarnya Iya, pengumumannya. ada rilisnya Rilis ya. kan bahwa kita Bahwa hilang. hilang. Nah, Ya dan kan? kemungkinan diculik. Diculik. Kita Dan sebut. tidak diketahui Dan tidak diketahui siapa. Nah. Nah, itu posisi kita begitu. Iya, gitu. iya. termasuk hasil investigasi majalah Tempo. Jadi, kedatangan diplomat Jerman ke Petamburan menunjukkan kebenaran informasi terkait 6 pengawal HRS yang terbunuh polisi dari FPI. Jelas Amir Hamzah. Sementara itu, ahli hukum tata negara Refli Harun mengatakan dirinya prihatin dan sedih mendengar kabar bahwa perwakilan kedutaan besar Jerman mengunjungi sekretariat Front Pembela Islam. Sangat memprihatinkan. Tidak juga wakil presiden, ya, yang sebenarnya notabene adalah berasal dari satu kelompok. Ketika ada demo 212 dan 411 sebelumnya, kita tahu bahwa wakil presiden adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia dan MUI pada waktu itu mengeluarkan fatwa sehingga muncul yang namanya GNPF, ya, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama, GNPF Ulama, yang waktu itu diketuai Ustadz Bahtiar Nasir. Jadi Ustadz Bahtiar Nasir, Ketua GNPF Ulama, dan FPI adalah backbone, tulang punggung dalam aksi unjuk rasa baik 411 maupun 212 yang pada waktu itu memang lebih ditujukan untuk protes terhadap Gubernur Basuki Cahayapurnama. Bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin sendiri yang waktu itu menjadi ahli di persidangan, ahli yang memberatkan pada waktu itu. Sampai akhirnya peta politik berubah, angin berubah, dan kemudian Ketua Majelis Ulama Indonesia menjadi wakil presiden. Sebelumnya beredar kabar Sekretaris FPI Munarman mengatakan bahwa kedutaan besar Jerman mendatangi sekretariat FPI untuk mengucapkan bela sungkawa terhadap tewasnya 6 anggota Front Pembela Islam. Dirinya mengaku prihatin mendengar kabar tersebut serta mempertanyakan justru orang luar yang ternyata lebih perhatian terhadap tragedi tersebut. Saya malah mendengarnya prihatin, jadinya sedih ya. Bagaimana justru orang luar yang lebih perhatian dengan tragedi ini ketimbang bangsa kita sendiri, kata Refli Harun. Selain itu, dirinya kemudian mengatakan bahwa sejauh ini belum ada ucapan bela sungkawa resmi dari pimpinan negara, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Karena sejauh ini tidak ada satupun ucapan bela sungkawa, misalnya ya katakanlah dari Presiden Jokowi. Dirinya kemudian mengungkapkan bahwa Jokowi justru mengambil sudut soal terganggunya kinerja aparat penegakan hukum. Presiden Jokowi mengatakan justru mengambil angle agar jangan mengganggu petugas atau seperti itulah. Menurutnya, tewasnya 6 laskar FPI tersebut seolah-olah dianggap tidak terlalu penting oleh Jokowi dibandingkan dengan petugas dan aparat hukum yang dalam tanda kutip telah diserang. Jadi seolah-olah kematian 6 laskar FPI itu tidak terlalu penting dibandingkan soal petugas atau aparat hukum yang quote-unquote dikatakan diserang atau diganggu dalam melakukan pekerjaannya. Ini sangat memprihatinkan.